Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi pada sore hari ini bersama Kak Ita ya adik-adik. Kita akan beribadah bersama-sama dimanapun kalian berada. Kita akan memuji Tuhan dan bersuka cita ya adik-adik. Yuk Kak Ita ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita semangat ya adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita memuji Tuhan, lipat kedua tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menyertai kami begitu luar biasanya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada sore hari ini kami mau datang memuji dan memuliakan Engkau. Biar sukacita-Mu penuh atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersukacita katakan amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Kita pujikan cuit-cuit pam-pam-pam. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Mari kita pujikan dari awal. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi adik-adik. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita percaya bahwa sukacita melimpah di dalam kita adik-adik. Hati kita penuh dengan nyanyian kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita lebih lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyi.
Tuhan kita kuat, Tuhan kita besar, dan Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita lebih lagi. Kita akan menyanyikan lagu Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mari kita pujikan dari awal. Kuat-kuat yang terkuat, Yesus kita luar biasa ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama kalian di Sabtu yang ke minggu yang pertama. Nah, adik-adik yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk semua anak-anak-Mu hadir pada sore hari ini. Walau secara online ya Bapak, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkatilah jam pemberitaan firman pada sore hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami semua. Firman telah disampaikan, telah dengar seluruh anak-anak-Mu, bila itu tertanam di dalam setiap kehidupan mereka semua, sehingga mereka bisa melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam kuat tangan-Mu. Kita sudah berdoa dan siap dengan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah adik-adik, hari ini kalian akan memberikan tema, yaitu Aku bernyanyi dan aku dikuatkannya. Judulnya adalah Aku bernyanyi dan aku dikuatkannya. Firman Tuhannya berada di Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Setiap waktu adik-adik, baik susah, senang, sedih, bahagia, kecewa, atau apapun, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan bernyanyi di segala waktu. Nah adik-adik, firman Tuhan pada sore hari ini itu berbicara tentang dua orang yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaannya yang bisa dibilang tuh ya menyedihkan, ya dalam kedukaan, tapi dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kak dia mau tanya dulu nih, siapa di sini adik-adik yang pernah melihat pencuri?
Atau adik-adik pernah nonton film yang ada pencurinya? Pernah adik-adik? Pasti pernah dong. Nah, kalau ada pencuri gitu dibawa kemana? Pasti dibawa ke kantor polisi. Atau mungkin orang yang bersalah melakukan kejahatan pasti dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan kejahatan pasti ketika dia berbuat salah dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika dia dibawa ke dalam penjara pasti apa adik-adik? Tangannya diborgol supaya apa? Supaya tidak melarikan diri. Siapa adik-adik di sini yang tangannya pernah diikat atau pernah main yang namanya polisi maling? Pasti adik-adik pernah kan? Kalau di kampung atau dekat rumah gitu lagi main sama teman-teman, ada yang namanya permainan polisi maling. Nah, kalau jadi polisinya nangkep maling, malingnya diborgol, tangannya diikat taruh di belakang. Kalau tangan taruh di belakang gini pasti susah untuk bergerak karena mengalami namanya keterbatasan. Mau gerak ke sana nggak bisa, gerak ke sini nggak bisa karena tangannya diborgol. Orang yang melakukan kejahatan sepadan ketika dia mendapatkan suatu hukuman. Tapi apa yang terjadi kepada dua orang anak Tuhan ini adik-adik? Ternyata dua orang anak Tuhan ini mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dia mengalami hal yang begitu wah, gak bisa dibayangin. Ternyata seperti ini melayani Tuhan. Ternyata seperti ini ketika ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah tahu siapa dua orang ini yang masuk ke dalam penjara, yang mengalami keterbatasan, diikat, dihukum. Itu bukan dihukum sih, tapi dia masih diikat. Tapi kan kalau tangan adik kan pasti sakit ya adik-adik. Adik-adik kalau tangan diikat sakit gak? Sakit dong. Nah, dua orang ini dia mengalami yang namanya suatu kesusahan, yaitu ketika dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika adik-adik mendapatkan suatu hukuman, ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan terus dihukum, ngerasa senang, sedih, atau bahagia, atau ya udahlah terserahlah aku dapat hukuman, atau tetap bersuka cita, atau bagaimana. Nah, kita lihat nih adik-adik bagaimana kisah dari seorang, siapa ayo ada yang tahu? Paulus dan Silas. Siapa adik-adik? Paulus dan Silas. Jadi adik-adik, kita akan menceritakan bagaimana kedua orang ini ketika dia berada di dalam penjara. Kita akan melihat kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang Paulus dan Silas ketika dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Paulus dan Silas ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan kabar sukacita ke daerah-daerah. Jadi kita panggilnya apa ya? Ya karena kita mungkin masih muda, kita panggil Kak Paulus dan Kak Silas. Jadi kakak-kakak Paulus dan kakak Silas ini, atau bapak Paulus bapak Silas, kakak aja deh. Kak Paulus dan Kak Silas ini lagi memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan mungkin dari setiap kota ke kota, dari desa ke desa. Dia menceritakan dan memberitakan perbuatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, tibalah Kak Paulus dan Kak Silas di sebuah kota yang bernama Filipi. Paulus dan Silas melakukan suatu perjalanan panjang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan pada satu titik dia berada di suatu daerah yang bernama Filipi. Di sana mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Ternyata adik-adik, di tengah-tengah pelayanan seorang Paulus dan Silas ini, ternyata tidak semua orang suka akan kebenaran firman Tuhan. Tidak semua orang mengerti akan karya keselamatan. Tidak semua orang mau memahami akan semua kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan. Tidak semua orang mau menerima hal itu. Ternyata tidak semua orang suka dengan Paulus dan Silas. Ada sebagian orang yang tidak suka jika mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ternyata ada orang-orang yang gak suka nih adik-adik. Di tengah-tengah perjalanan Paulus dan Silas dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia bertemu dengan orang-orang yang tidak menyukai akan pemberitaan Injil. Nah,
lalu mereka mungkin berkumpul bermufakat untuk menangkap Paulus dan Silas untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ada orang-orang yang bersepakat untuk menangkap Paulus dan Silas dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Nah, kita buka di Alkitab kita Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke berapa ya? Nah, ayat yang ke-20 adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-20 aja. Kita buka di 20 dulu ya adik-adik. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkata mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi gara-gara orang-orang yang gak suka kepada Paulus dan Silas, mereka membawa Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar dan mengatakan mereka mengajarkan sesuatu yang gak baik, yang gak seturut dengan pengajaran kita. Mereka mengacau kota ini. Dan pembesar-pembesar itu mengatakan, oke, kamu koyakkan pakaian dari tubuhnya dan siksa mereka. Mendera itu mungkin bahasanya disiksa ya adik-adik. Nah, mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, Paulus dan Silas ini padahal mereka nggak melakukan kejahatan. Mereka menceritakan perbuatan baik. Mereka menceritakan kebesaran Tuhan. Tapi ternyata adik-adik, tidak semua orang mau menerima yang namanya Injil. Tidak semua mau menerima kabar baik. Mereka malah mengumpulkan orang-orang untuk menangkap Paulus dan Silas ini. Dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Mereka disiksa, mereka mengalami suatu hukuman. Apakah enak ketika adik-adik disiksa? Gak enak. Pasti ada yang namanya sakit, ada yang namanya ketakutan, pasti ada ketika Kak Paulus dan Kak Silas ini didera oleh orang-orang banyak. Pasti ada yang namanya sakit. Siapa sih di sini kalau dipukul nggak sakit? Kalau dicubit aja kita udah sakit. Nah, adik-adik, kalau adik-adik coba di rumah, coba minta sama papa, mah coba aku tanganku diikat mah, aku mau ngerasain gimana rasa jadi Paulus dan Silas ketika diikat, ketika disiksa. Adik-adik kata ketika main polisi malah itu adik tangan diikat sama temennya, pasti pengennya dibebasin, nggak mau mengalami namanya dibelenggu tangannya diikat. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa makan, kalau tangan di belakang gini kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa bergerak ke sana kemari. Kalau adik-adik main sama teman-teman ya terbatas. Tapi kalau kita menjadi orang yang dibebaskan, pasti kita bisa melakukan banyak hal. Nah, apa yang dilakukan Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara? Kalau adik-adik ingat tadi judul kajian, adik-adik pasti tahu nih, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara. Nah, kalau adik-adik tadi mungkin merasakan sedih ketika diperlakukan tidak adil, sedih, kecewa, marah, atau apapun, berbeda dengan kedua anak Tuhan ini, kedua murid Tuhan Yesus ini. Mereka justru memuji nama Tuhan. Bahkan dengan suara yang nyaring, mereka menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah mereka menderita, di tengah-tengah mereka mengalami kesesakan, di tengah-tengah mereka didera oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka memutuskan untuk tetap memuji nama Tuhan. Ayat yang ke berapa ya adik-adik? Sebentar, kalian baca dulu. Ayat yang ke-25 firman Tuhan mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam, di tengah-tengah lagi diikat, merasakan mungkin badannya masih sakit, habis dipukuli, tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Mereka gak marah loh adik-adik sama Tuhan. Mereka gak menggerutu di hadapan Tuhan, gak berkata, Tuhan aku sudah melayani Engkau, aku malah disiksa, aku gak mau lagi percaya sama Engkau, aku marah sama Engkau. Enggak.
Di tengah-tengah mereka mengalami kesulitan, mereka dipukuli, mereka dimarahi, mereka malah berdoa kepada Tuhan. Di tengah malam, jam 2 malam, ting, mereka memutuskan untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya. Mereka menjadi berkat di tengah-tengah penjara. Di tengah-tengah mereka lagi mengalami kesakitan, kesusahan, mereka menjadi berkat. Mereka menaikkan puji-pujian, mereka berdoa di tengah-tengah kesedihan mereka, kesakitan mereka. Mereka memutuskan untuk tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Hal yang luar biasa diajarkan oleh Paulus dan Silas, adik-adik. Di tengah-tengah mereka sudah mengalami suatu ketidakenakan di badan, sakit, tapi mereka memutuskan untuk tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Bahkan mereka nggak marah sama Tuhan. Di tengah-tengah mereka menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mereka mengalami suatu musibah, mereka tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, dan orang-orang yang lainnya mendengarkan bagaimana suara mereka yang nyaring itu, suara mereka bernyanyi untuk Tuhan dengarkan oleh orang-orang yang di sekitar mereka. Puji-pujian yang mereka nyanyikan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan. Apa sih pertolongan yang Tuhan berikan bagi Paulus dan Silas? Kalau adik-adik baca di ayat yang ke 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada kuasa, ada mujizat di tengah puji-pujian. Akan tapi terjadi gempa yang hebat. Ternyata di tengah-tengah pujian Paulus dan Silas terjadi gempa yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu roboh dan ikatan-ikatan belenggu mereka semua terbuka. Ternyata adik-adik, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Ada kuasa di balik ada mujizat yang hebat di tengah-tengah kita tetap bersekutu bersama dengan Tuhan, tetap bernyanyi di hadapan Tuhan walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja. Ada kuasa yang begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Semua mereka tidak ada satupun yang melarikan diri. Walaupun Tuhan sudah memberikan pertolongan, semua sendi-sendinya penjara runtuh, ikatan mereka terbuka, tapi mereka tetap berada di situ. Mereka tidak melarikan diri satu pun. Kalau adik-adik baca di kisah selanjutnya, kepala penjaranya tuh ketakutan kalau ada yang kabur, kalau Paulus Silas ini kabur, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Paulus berkata, "Hei, kepala penjara, tenanglah, tidak ada yang kabur, kami semua masih ada di sini." Nah, pesan untuk adik-adik adalah adik-adik mungkin akan mengalami sesuatu situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya ini simpel nih adik-adik. Bagi adik-adik yang mungkin mengalami hal ini di kehidupan sehari-hari, adik-adik tidak diajak pergi oleh orang tua. Mungkin adik-adik punya 2 saudara, yang diajak ternyata saudaraku aku ditinggal di rumah. Nah, adik-adik pasti sedih kan? Kenapa mama papa nggak ajak aku? Kenapa mereka pergi sendiri dan aku tinggal di rumah? Adik-adik pasti merasa sedih. Adik-adik pasti merasa, wah aku nggak disayang lagi nih. Nah, posisi apa yang adik-adik bisa ambil? Kira-kira menyenangkan atau enggak sih ditinggal? Kira-kira menyenangkan enggak sih ketika nggak diajak tuh sedih atau enggak sih? Nah, senang atau sedih? Kalau mungkin tetangganya ketika adik-adik punya mainan kesayangan, mungkin robot kesayangan adik-adik tiba-tiba rusak, adik-adik sedih nggak? Sedih, pasti kecewa. Kok rusak sih mainanku? Ini kan mainan aku sayang. Pasti ada adik-adik yang nangis kan? Kalau mainan rusak tuh langsung kayak nangis. Mainanku rusak. Pasti ada kayak gitu kan? Karena kalau kalian lihat ada anak kecil gitu, ada mainan yang disuka tiba-tiba rusak, pasti nangis. Pasti nangis dulu kayak, mainanku rusak, langsung kayak marah-marah tantrum gitu kan. Nah, tapi adik-adik, pada sore hari ini kalian mengajarkan apapun yang terjadi dalam diri kita, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kekecewaan, langkah apa yang kita ambil? Yaitu kita memuji nama Tuhan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih kecil, ya kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita kayak nyanyi lagu, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan Tuhan.
Tuhan senang. Ternyata hati yang gembira itu membuat hati Tuhan bersuka cita. Kalau kita bergembira di setiap waktu, kalau kita bersuka cita di setiap waktu, ternyata Tuhan disenangkan akan setiap rasa sukacita kita. Jadi kalau adik-adik tinggal sama papa, mainan adik-adik rusak, adik-adik sedih, adik-adik kecewa, memuji menyembah Tuhan adalah kuncinya untuk kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Jadi jangan sedih. Kak Saulus dan Paulus ketika Paulus dan Silas mengalami suatu kesedihan, mereka mengambil tindakan apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalian mengajarkan adik-adik pada sore hari ini, ketika adik-adik mengalami kesedihan, kekecewaan, ditinggal sama papa, pergi adik-adik sendirian di rumah, ambil posisi untuk memuji nama Tuhan. Nyanyi lagu apapun. Hati yang gembira adalah obat. Betapa senangnya, ada satu sobatku yang setia. Ingat adik-adik, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Adik-adik hari ini mengalami kesedihan apa? Kehilangan sesuatu, atau nilai adik-adik jelek, atau ada suatu permasalahan apapun yang ada dalam diri adik-adik, datangnya hanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku ulangan dan aku dapat nilainya jelek. Untuk yang minggu depan, Tuhan tolong bantu aku, berikan kecerdasan, berikan hikmat, marifat yang daripada Engkau. Minta pertolongan sama Tuhan. Yakinlah Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Jadi adik-adik, kunci dari segalanya adalah datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Jadi adik-adik, tetap datang kepada Tuhan. Di besok hari Minggu depan, Sabtu depan, kita akan ketemu dengan kakak-kakak yang lainnya. Kita akan tetap bersuka cita dan kita akan tetap bergirang untuk datang di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman pada sore hari ini. Biarlah kami selalu belajar ya Tuhan, apapun musim kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap belajar untuk berserah kepada Engkau, percaya kepada Engkau, memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama-Mu. Sama seperti Paulus dan Silas ya Bapa, di tengah-tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah kesakitan mereka datang untuk mereka berdoa, bahkan memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama-Mu. Biarlah ya Bapa, roh puji dan penyembah itu ada dalam kehidupan kami untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua dengan sukacita, berkati mereka semua dengan kegirangan yang daripada Engkau. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengenali setiap hati mereka. Mungkin saat ini mereka sedih, kehilangan suatu apapun ya Bapak. Kami yakin dan percaya kekuatan daripada Engkau yang meneguhkan setiap hati mereka untuk mereka tetap bersukacita di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu yang kami kerjakan untuk besok ya Bapak, hari Minggu kami beribadah. Biarlah sukacita daripada Engkau tinggal dalam kehidupan kami kumpul bersama teman-teman kami kumpul bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Biar sukacita daripada Engkau ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua doa dan kehidupan kami dalam kuat-kuat tangan-Mu. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Dan besok adik-adik kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain.